telah diberitahukan dan juga sudah dilaksanakan bahwa kami dari Wira Hundud pada masa puasa selalu memberikan nama kelas untuk pihak sekitar, termasuk adalah Solo. Nah, malam hari ini tugas saya untuk memberikan nama kelas, sedangkan topik saya rasa saya belum memberikannya. Banyak kali saya berpikir-pikir topik apa yang disampaikan. Nah, malam hari ini mungkin topiknya agak sedikit dalam karena masih berhubungan dengan meditasi, yang berhubungan dengan apa yang tadi saya sampaikan di depan. Saya kutip dari Mahasatipada Sutta. Mengapa saya pikir ini penting untuk disampaikan? Karena yang pertama, saya tahu bahwa umat Buddha Dhammasudoro memang suka meditasi, sehingga ini penting untuk disampaikan. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang Satipatthana atau khotbah tentang landasan perhatian yang sering kita kenal sebagai meditasi vipassana, biasanya kita umumnya hanya terpaku kepada sati saja dan juga sampajana, yang kemudian juga terpaku pada pembawaran tentang objek-objeknya atau 4 landasan, yaitu vedana, yaitu rupa, vedana, dhamma, dan cita. Jadi materi atau jasmani, perasaan, cita batin, dan bentuk-bentuk pikiran, dhamma. Itu yang biasanya kita bahas. Tetapi sebenarnya sebelum itu Sang Buddha itu memberikan sebuah pernyataan yang justru itu penting untuk kita ketahui dan tentunya penting untuk kita aplikasikan pada saat kita mempraktekkan meditasi vipassana atau mempraktekkan meditasi dengan menggunakan perhatian, dengan menggunakan kesadaran. Nah, apa yang saya sudah katakan di awal sekali sebenarnya, belum mengatakan kaya dipasi diharati satu sampajano atapi satu sampajano vinaya loke abija tumanasa. Kemudian berhubungan dengan cita juga sama, berhubungan dengan vedana juga sama, berhubungan dengan dhamma juga sama, yaitu vedana nupasi diharati atapi satu sampajano vinaya loke abija tumanasa. Yang kalau kita perhatikan sebenarnya ada 5 hal yang mesti kita ketahui di sini. Yang 5 hal ini bukan hanya sekedar pernyataan, bukan hanya sekedar teori, tetapi 5 hal yang mesti kita lakukan, kita praktekkan di dalam kita bermeditasi vipassana. Tentu kita semua sudah tahu apa itu vipassana. Secara mendasar kita semua tahu itu apa itu vipassana. Adalah meditasi untuk mengembangkan kebijaksanaan, untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Adalah meditasi untuk melenyapkan kotoran batin. Itu yang kita tahu secara mendasar apa itu vipassana. Lantas apa yang mesti kita lakukan dalam praktek ini? Nah, ketika kita berbicara tentang yaitu objek meditasi vipassana yang berkaitan dengan jasmani atau kaya, Sang Buddha mengatakan kaya nupasi viharati atapi satu sampajano vinaya loke abija tumanasa. Jadi seseorang berdiam merenungkan jasmani sebagai jasmani dengan tekun, penuh perhatian, memahami dengan baik sampajano, dan setelah menyingkirkan ketamakan dan ketidaksukaan
di dunia. Nah, kalau kita perhatikan ada 5 hal. Yang pertama adalah merenungkan jasmani sebagai jasmani. Lalu kita menggunakan jasmani sebagai objeknya. Jasmani itu apa? Ya, seperti kita menggunakan objek keluar masuknya nafas. Meditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas. Ini adalah jasmani. Karena keluar masuknya nafas merupakan bagian dari jasmani kita. Atau kita memperhatikan gerak dari badan kita. Ketika berjalan, berdiri, berbaring, kita melakukan aktivitas, kita mengetahui yaitu gerak badan kita, jasmani kita sadar dengan jasmani kita, ini juga bagian dari jasmani. Nah, yang pertama adalah kita merenungkan jasmani sebagai jasmani. Yang kedua, kita harus melakukan dengan akapi. Akapi adalah dengan tekun, dengan semangat, dengan penuh usaha. Yang ketiga, kita harus memiliki perhatian. Kita harus mengamati jasmani itu dengan penuh perhatian. Nah, yang keempat, kita pun harus memiliki pemahaman atau kebijaksanaan sampajanya itu kebijaksanaan, sampajanya itu kebijaksanaan. Yang kelima adalah kita harus menyingkirkan ketamakan dan ketidaksukaan terhadap apapun. Utamanya adalah terhadap pengalaman-pengalaman yang kita alami. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita berdiam merenungkan jasmani sebagai jasmani. Sebenarnya apa maksudnya merenungkan jasmani sebagai jasmani? Apakah Sang Buddha hanya mengatakan demikian tidak ada maksud? Ya tentu pasti ada maksudnya. Dan maksud di sini bukan hanya sekedar teori, tetapi itu pun yang juga harus kita munculkan, kita kembangkan dalam kita bermeditasi. Yang dimaksud dengan merenungkan jasmani sebagai jasmani adalah kita merenungkan jasmani betul-betul sebagai jasmani. Artinya bukan sebagai perasaan, bukan sebagai batin, bukan sebagai bentuk-bentuk pikiran. Betul-betul itu jasmani. Yang walaupun tentu ketika kita memperhatikan jasmani, ya di situ ada perasaan, ada batin, ada bentuk-bentuk pikiran, tetapi kita harus membedakan bahwa yang diperhatikan adalah jasmani. Nah, yang kedua, mengapa dikatakan memperhatikan, merenungkan, mengamati jasmani sebagai jasmani? Artinya ketika kita mengamati jasmani sebagai jasmani, di situ betul-betul jasmani yang bebas dari bumbu-bumbu lain. Apa yang dimaksud dengan bumbu lain? Bebas dari sebuah anggapan, sebuah ide, sebuah kecenderungan bahwa ada diri, bahwa ada makhluk, bahwa ada pria, bahwa ada wanita. Mudah-mudahan masuk apa yang saya sampaikan. Mengapa? Kalau Bapak Ibu misalnya memperhatikan nafas sebagai bagian dari jasmani, dan yang diperhatikan betul-betul nafas, apakah Bapak Ibu saudara sekalian memperhatikan nafas itu sebagai pria? Bukan kan? Nafas yang nafas. Apakah nafas itu sebagai wanita? Juga bukan. Apakah nafas itu sebagai makhluk? Juga bukan. Apakah nafas itu sebagai individu? Sebagai diri? Juga bukan. Nafas ya nafas, jasmani ya sekedar jasmani. Jasmani itu bukan sebagai makhluk, bukan sebagai diri, bukan sebagai individu, bukan pria, bukan wanita. Hanya sekedar betul-betul hanya sekedar jasmani semata. Ketika memperhatikan nafas, hanya sekedar betul-betul sebagai nafas. Anggapan,
ide kecenderungan akan adanya makhluk di situ tidak ada. Mengapa ini penting? Justru inilah yang penting di dalam kita bermeditasi vipassana. Memperhatikan segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi ketika dikatakan yata butanya nadasana, melihat, mengetahui sesuatu sebagaimana adanya, artinya betul-betul esentis, betul-betul sebagaimana adanya. Di situ tidak ada ide, anggapan, ada makhluk, ada diri, ada pria, ada wanita, yang ada hanya sekedar jasmani. Yang ada ketika memperhatikan nafas hanya sekedar nafas semata. Nah, dengan tidak adanya kecenderungan ide anggapan bahwa ada jasmani, ada diri, ada makhluk, nah sedikit demi sedikit yang disebut sebagai dualisme. Dualisme semacam ada aku di sini, ada aku di sana. Itu akan lenyap. Yang ada hanya sekedar fenomena yang sedang mengalir. Anggapan adanya diri akan lenyap. Dan itulah yang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang pengembara bernama Bahia. Jadi ketika Sang Buddha mengatakan Ewan Hisikitaba, Dide tidak makan bewisati, maka harus dilatih demikian. Ketika melihat itu hanya sekedar melihat, sekedar proses melihat. Ketika mendengar itu hanya sekedar proses mendengar. Demikian pula bahkan ketika berpikir itu hanya sekedar proses pikiran semata. Nah, di situ tidak ada bumbu. Di situ tidak ada ide anggapan bahwa ada makhluk, ada diri. Yang ada hanya sekedar fenomena yang sedang mengalir. Dualisme akan keberadaan anggapan akan adanya aku di sini, ada aku di sana, ada diri di sana, di luar diri ini, itu juga tidak ada. Jadi kalau kita berbicara mana itu artinya bukan hanya sekedar kesombongan. Ya seringkali diterjemahkan sebagai kesombongan. Karena dalam bahasa Inggris kan conceit, kesombongan. Tetapi sebenarnya itu pembandingan. Mana yang sering yang mempunyai konotasi atau sinonim dengan yang disebut sebagai akar, pandangan tentang adanya diri, itu adalah pembandingan. Jadi akar kata manfaatnya measure, membandingkan, mengukur. Jadi membandingkan apakah diri ini lebih tinggi daripada yang lain, atau lebih rendah, atau setara. Itu tidak ada. Kalau kita memperhatikan objek sebagai objek semata, jasmani sebagai jasmani semata, termasuk tentu memperhatikan perasaan, mengamati perasaan hanya sekedar sebagai perasaan, tidak sebagai milik, tidak sebagai diri, tidak sebagai aku, tidak sebagai makhluk, tidak sebagai pria ataupun wanita. Yang ada hanya sekedar perasaan semata. Nah, ini yang disebut sebagai yata buta. Jadi melihat sesuatu sebagaimana adanya, tanpa ada embel-embel yang lain. Nah, ini yang harus juga dimunculkan pada saat kita mempraktekkan meditasi. Jadi melihat objek sebagaimana adanya, akhirnya tidak ada embel-embel lain. Tidak memunculkan sebuah gagasan, sebuah ide bahwa ada makhluk, ada pria, ada wanita, ada diri, yang ada sekedar fenomena semata. Ketika memperhatikan jasmani atau bagian-bagian dari jasmani, ya kita memperhatikan jasmani sebagai jasmani, bukan sebagai milik, bukan sebagai aku, bukan sebagai makhluk, bukan sebagai diri, hanya sekedar jasmani. Nah, ini harus dimunculkan dalam kita bermeditasi. Memperhatikan nafas ya hanya sebagai sekedar nafas. Nafas bukan sebagai milik.
bukan sebagai makhluk, bukan sebagai diri, bukan sebagai pria, bukan sebagai wanita, hanya sekedar nafas semata. Itu yang disebut sebagai kaya pasif dihadapi. Nah, yang kedua yang juga harus kita perhatikan dalam meditasi ini juga dibutuhkan yang disebut sebagai atapi. Atapi itu dari kata tap, TAP. Tap itu membakar. Makanya seringkali diterjemahkan sebagai rajin, tekun. Artinya sinonim dengan semangat. Atapi itu ya semangat, wirya. Atapi itu adalah usaha. Jadi bagaimana dalam meditasi ini kita harus memunculkan semangat, memunculkan yaitu ya kita harus tekun, harus rajin. Dalam meditasi ini mengapa harus rajin, mengapa harus tekun, harus semangat? Ya karena dalam meditasi kita itu berusaha untuk mengubah sebuah kecenderungan. Kecenderungan yang begitu mengakar, yang kuat sekali, sudah tidak terhitung lamanya. Dalam kehidupan kita, proses tumbuh lahir kita, kecenderungan ini sudah dibangun. Kecenderungan yang seperti apa? Kecenderungan untuk menikmati kesenangan indriawi, untuk mengubah kecenderungan yang demikian, dan itu sesuatu yang sulit. Karena biasanya pada saat kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan rasa bosan, rasa tidak suka, ya kita selalu mencari kesenangan, selalu menutupi dengan kesenangan. Dan kecenderungan yang demikian ini sudah begitu kuat mengakar di dalam kehidupan kita, dalam batin kita. Maka dibutuhkan yaitu usaha, semangat, ketekunan di dalam kita bermeditasi. Maka di dalam Dhammapada dikatakan bahwa seseorang yang ingin lepas dari cengkeraman mara itu seperti ikan yang menggelepar ketika dilempar ke daratan. Ya karena kita itu dalam bermeditasi itu kita itu ingin lepas dari mana? Kita ingin melepaskan kecenderungan yang sudah begitu mengakar di dalam batin kita. Maka kalau kita tidak punya semangat, tidak punya usaha, tidak rajin dalam kita mempraktekkan meditasi itu sendiri, ya kita akan kandas di tengah jalan. Maka dalam ajaran Sang Buddha semangat itu harus ada 3, yaitu semangat untuk memulai, semangat untuk melanjutkan, dan semangat untuk menghadapi hambatan rintangan yang pasti akan muncul. Jadi disebut Arambadatu, Nikkamadatu, Parakamadatu. Nah dalam kita bermeditasi tentu ya kalau kita sudah mulai meditasi berarti ada semangat untuk memulai meditasi. Tetapi kalau hanya mulai saja tidak dilanjutkan, ya kita tidak mendapatkan manfaat yang besar. Maka selain dimulai juga harus dilanjutkan. Jadi harus semangat untuk melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah misalnya memiliki timetable, ya pagi dan sore kita meditasi duduk, ya kita harus melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen kita. Tetapi kalau kemudian kita tidak melanjutkan, ya gagal di tengah jalan, ya tidak ada manfaat. Kalaupun ada manfaat, tidak besar. Nah, selain semangat untuk melanjutkan, semangat yang ketiga juga harus dimunculkan, yaitu semangat untuk menghadapi rintangan, error, hambatan yang pasti muncul dalam kita bermeditasi, dan itu pasti muncul. Karena yang kita hadapi itu adalah kecenderungan kita, kecenderungan yang sebenarnya tidak baik, kecenderungan yang buruk itu pasti muncul. Dan biasanya ketika orang menghadapi demikian, inilah yang kadang membuat orang itu kandas di tengah jalan. Pada saat bermeditasi, mendapatkan masalah, mendapatkan rintangan, hambatan, nah dia tidak mau melanjutkan, kandas di situ. Padahal dalam meditasi itu justru
Yang harus dihadapi adalah pikiran kita sendiri yang kotor, pikiran kita sendiri yang memiliki banyak kecenderungan yang negatif. Itu yang pasti kita hadapi. Jadi meditasi itu bukan sesuatu yang untuk supaya bersenang-senang saja. Ya memang nantinya ada kedamaian, ada kebahagiaan, itu akan diperoleh. Tetapi sebelum mencari itu, ya harus menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Bahkan kalau Sabulan mengatakan dalam 4 kebenaran dunia yang akan dihadapi oleh seseorang yang mengembangkan batinnya, ya adalah duka penderitaan. Maka dikatakan duka saksat parinega. Bahwa kebenaran mulia tentang penderitaan itu harus dipahami secara menyeluruh. Nah, bagaimana kita memahami kebenaran tentang duka penderitaan? Ya artinya kita harus menghadapi, harus melihat penderitaan itu sendiri. Ketika bosan muncul, kita hadapi. Ketika ketidaknyamanan muncul, ya kita hadapi. Bentuk-bentuk kondisi yang umumnya orang itu akan lari dari kondisi tersebut dalam meditasi, dalam hubungan batin, ya harus kita hadapi. Berbagai macam penderitaan harus dihadapi. Nah, disitulah dibutuhkan yaitu semangat ketekunan dalam bermeditasi. Nah, semangat ketekunan dalam bermeditasi juga merupakan wujud bagaimana meditasi itu harus dipraktekkan secara berkesinambungan. Harus dipraktekkan secara kontinus. Nah, kesinambungan di sini ini juga penting. Karena umumnya orang berpikir kalau meditasi itu kan hanya sekedar meditasi duduk pagi sore itu dikatakan meditasi. Nah, dalam meditasi Buddhis tidak hanya demikian. Meditasi Buddhis itu adalah disebut sebagai cipta bawana pengembangan batin. Cipta bawana pengembangan batin artinya apa? Artinya apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, selama di situ kita mencoba untuk merawat batin kita, untuk menjaga batin kita, itu adalah meditasi. Tidak hanya duduk saja. Apakah kita sedang melihat, kita mendengar, kita mencium, kita merasakan, kita sedang berpikir, kita berdiri, berjalan, duduk, berbaring, kita melakukan apa saja, kalau kita berusaha untuk merawat, menjaga batin kita, berusaha untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul, mengembangkan pikiran-pikiran positif yang sudah ada, memunculkan pikiran positif yang belum ada, itu adalah meditasi. Maka meditasi di sini harus dilakukan secara kontinus, tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Jangankan vipassana, sedangkan meditasi dalam bentuk lain, misalnya metta bawana, meditasi cinta kasih, kan sering dikatakan dalam Karamya Metta Sutta, tikang carang disinowa saya coba yawata sapika, baik berdiri, berjalan, duduk, berbaring, selama seseorang tidak telah tidur, ya di situ pengembangan Brahma Wihara, dalam artian pengembangan metta cinta kasih itu hendaknya dipraktikkan. Nah, dalam vipassana juga sama. Dalam vipassana, praktek vipassana mengembangkan perhatian, mengembangkan apa yang positif, pikiran-pikiran positif, melenyapkan pikiran-pikiran negatif, itu harus dilakukan ya selama kita tidak tertidur. Maka seringkali dikatakan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur kita harus memunculkan perhatian. Nah, memunculkan perhatian sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, itu adalah yang disebut sebagai akapi, sebagai semangat, sebagai ketekunan. Nah, oleh karena itu ketekunan harus dimunculkan. Ya, sekali lagi, ketekunan dimunculkan, semangat dimunculkan karena kita menghadapi pikiran kita sendiri yang biasanya ya isinya itu yang negatif-negatif, yang kotor-kotor. Nah, yang kotor itu apa? Ya
kalau saya sudah berbicara tentang wipalasa, ya kita itu kan memiliki 4 wipalasa. Sebuah kecenderungan yang begitu kuat, yang sebenarnya bukan sesuatu yang real, tapi kita anggap sebagai sesuatu yang real, yang nyata. Ya seperti apa? Kita itu, dalam batin kita itu selalu melihat yang sebenarnya tidak indah tetapi dianggap sebagai indah. Yang sebenarnya asubha tetapi kita lihat sebagai subha. Sesuatu yang tidak indah tetapi kita lihat sebagai sesuatu yang indah. Misalnya apa? Yang paling mudah adalah jasmani kita. Dan sebenarnya kalau kita mau betul-betul sejujur-jujurnya, mau melihat sebagaimana adanya, ya yang namanya jasmani ya sebenarnya sesuatu yang tidak indah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki isinya apa? Sebenarnya kotoran. Kita potong-potong jasmani kita, ya sebenarnya isinya adalah sesuatu yang tidak indah. Kalau seandainya kita potong, yang keluar dari jasmani kita sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak indah. Tetapi kecenderungan kita begitu kuat dan sangat kuat untuk melihat jasmani sebagai sesuatu yang indah. Nah, kecenderungan demikian ini pun juga yang harus dihadapi pada saat kita mencoba untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya. Melihat sesuatu yang tidak indah sebagai betul-betul yang tidak indah. Asubha sebagai asubha. Bukan melihat yang asubha dianggap sebagai subha, sebagai indah. Nah, ini membutuhkan sebuah perjuangan untuk mengubah sebuah kecenderungan yang sudah begitu lama kita bangun dalam kehidupan yang tidak terhitung arahnya. Dan kita punya kecenderungan untuk melihat sesuatu yang sebenarnya tidak kekal, tapi dianggap sebagai kekal. Yang sebagai kekal itu apa? Yang paling mudah ya diri kita. Kita menganggap bahwa ada sesuatu yang kekal di sini. Ya walaupun kita tahu kematian akan datang, kita tahu bahwa kehidupan itu tidak kekal, tetapi ada sebuah kecenderungan yang begitu kuat menganggap bahwa ada sesuatu yang kekal di dalam diri kita, dalam batin kita. Nah, itu sebuah kecenderungan yang dalam meditasi pun harus kita hadapi. Itulah mengapa yang kita dianjurkan untuk melihat jasmani sebagai sekedar jasmani. Ya karena apa? Kalau kita melihat jasmani sebagai makhluk, sebagai diri, sebagai aku, sebagai pria, sebagai wanita, ya akan muncul sebuah pembandingan, akan muncul sebuah ide gagasan ada sesuatu yang kekal di sini. Itu diri yang kekal, aku yang kekal. Kecenderungannya begitu kuat. Makanya membutuhkan sebuah yaitu semangat ketekunan untuk melihat dan melihat batin dan jasmani kita. Dan kita punya kecenderungan yang begitu kuat, yang sebenarnya sesuatu yang sebenarnya bagian dari kekal, tetapi kita anggap sebagai suka. Nah, ini juga paling sulit. Ya karena secara realitas sekarang kita mengalami bahwa pengalaman-pengalaman kita tidak hanya duka-duka saja kan. Ada banyak suka-suka yang juga kita alami. Mendapatkan kekayaan, kemasyhuran, keterkenalan, posisi, mendapatkan pencapaian-pencapaian dalam spiritualitas, misalnya mencapai jana misalnya. Nah, semua itu kan kita anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Tetapi saya sudah mengatakan bahwa itu pun juga bagian dari duka. Ketika orang menyenangi, melekati, mengingini, bahkan condong ke situ, itu juga bagian sebuah pemelekatan yang pada akhirnya akan membawa kepada duka, penderitaan. Maka kebahagiaan-kebahagiaan itu pun
kalau mereka yang para Arya, para Arahat melihat bahwa mereka pun juga sebagai bagian dari duka. Tetapi kita sulit sekali. Kita sulit sekali untuk melihat bahwa kebahagiaan seperti ini adalah bagian dari duka penderitaan. Karena kita sudah terbiasa melekati, menggenggam, yang memberikan kenikmatan kepada indera-indera kita genggam, kita lekati. Maka kita anggap sebagai sebuah, yaitu kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati. Padahal yang mereka juga akan lepas dari kepemilikan kita, akan lenyap dari kita, akan berubah, tidak bisa kita pertahankan. Tetapi kita genggam, kita lekati, kita anggap sebagai sumber dari kebahagiaan. Nah, kecenderungan demikian juga bagian dari viparasa. Kalau para Arya mengatakan ini juga bagian dari viparasa. Nah, belum lagi kita menganggap yang sebenarnya bukan sebagai atma, bukan sebagai diri, bukan sebagai aku, tetapi ada kecenderungan yang begitu kuat bahwa ada diri di sini, ada aku di sini, ada atma di sini, ada atma, ada aku, ada diri di orang-orang lain. Itu begitu kuat. Kita tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya, melihat bahwa ada sesuatu, ada makhluk, ada diri di dalam setiap yang kita sebut sebagai makhluk. Nah, kecenderungan yang demikian harus dihadapi, harus dilenyapkan, harus diubah dengan kecenderungan yang lain. Nah, untuk mengubah yang seperti itu ya dibutuhkan sebuah ketekunan, sebuah semangat yang tidak mudah. Tapi intinya adalah bagaimana ya meditasi dalam mengubah kecenderungan kita, dalam melenyapkan kotoran batin yang muncul, itu harus dilakukan secara continuous, harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya sekedar duduk bermeditasi. Tetapi ya semaksimal mungkin sejak kita bangun sampai kita mau tertidur, ya kita menjaga batin kita, menjaga ucapan kita, perbuatan jasmani kita, kita yang tentunya akan menjaga pikiran kita. Ketika ada kotoran batin muncul, ya kita berusaha untuk memotong pada waktu itu. Ya, dari yang kasar-kasar, lama-kelamaan yang halus-halus juga akan teramati, akan terdeteksi oleh kita. Yang kasar-kasar yang paling mudah, kemarahan, kebencian, iri hati, cemburu yang sedang muncul kita potong. Nanti sampai kecenderungan yang begitu halus akan ada yang aku, diri, makhluk, itu juga sedikit demi sedikit ya harus kita atasi juga. Tetapi paling tidak yang kasar-kasar, yang dominan-dominan, ini yang harus diatasi terlebih dahulu setiap waktu, setiap momen dalam kehidupan kita. Sejak bangun tidur sampai menjelang kita tidur, kita secara maksimal untuk yang melakukan meditasi. Tidak hanya duduk saja. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga tentu Sang Buddha ya mengatakan bahwa meditasi ini harus dilakukan dengan penuh perhatian. Jadi harus ada sati. Jadi istilah satu di sini adalah mengacu pada sati, harus dengan penuh perhatian. Ya tentu mengapa penuh perhatian? Ya karena kotoran batin itu muncul setiap saat, setiap waktu. Kotoran batin itu begitu licik. Kotoran batin itu sangat mudah untuk menyelinap. Yang kadang-kadang terkadang kita berpikir itu bukan kotoran batin, tetapi begitu kita perhatikan ternyata itu kotoran batin yang sedang muncul. Nah, kotoran batin itu bisa muncul setiap saat, setiap waktu. Maka dibutuhkan perhatian setiap saat, setiap waktu. Nah, perhatian yang seperti apa? Kalau kita idealnya mempraktikkan meditasi pandangan terang vipassana menggunakan perhatian, ya seperti yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Perhatiannya seperti apa? Diumpamakan seperti kalau misalnya ada seseorang yang membawa satu periuk berisi air
yang penuh sampai permukaan, kemudian dia harus membawa air tersebut di atas kepalanya dan dia harus berjalan di kerumunan orang yang sedang menari. Ya, ada satu penari, kemudian orang mengitari ikut menari juga, dan dia harus berjalan ke situ. Sementara di belakang orang itu sudah siap satu orang dengan pedang lurus, kalau sampai airnya menetes satu tetes saja, kepalanya terpotong. Kira-kira kalau itu terjadi pada seseorang, apa yang dilakukan? Dia akan berjalan dengan hati-hati, sangat hati-hati, jangan sampai airnya tumpah. Karena dia tahu kalau airnya tumpah, nah kotoran pedang tadi akan menebas lehernya. Nah seperti itu Zamda mengajarkan bahwa perhatian juga harus dipraktekkan seperti itu. Artinya kita harus betul-betul hati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran kita itu sangat licik. Kotoran batu itu akan menyelinap dengan kadang-kadang tidak diketahui kalau tidak ada perhatian. Maka perhatian harus dimunculkan dengan penuh perhatian, dengan hati-hati, dengan kewaspadaan kita melihat batin kita setiap saat, setiap waktu, setiap momen. Karena kotoran batin akan muncul kadang-kadang tidak kita sadari. Nah, perhatian di sini juga harus dimunculkan dan bahkan ditekankan di dalam kita bermeditasi. Nah, selain perhatian, yang selanjutnya yang keempat adalah sampajana. Sampajana adalah kebijaksanaan. Sebenarnya setiap kali ada perhatian, ada sati, pasti ada sampajana. Ada pengetahuan, ada kebijaksanaan, itu pasti. Kebijaksanaan yang berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan pengalaman yang dialami. Kebetulan tadi yang bertanya ke saya di WA. Karena waktu itu beberapa hari yang lalu saya di Gunung Sidur ada retreat meditasi. Padahal saya sudah berulang-ulang mengatakan ada sati, ada sampajana, tapi masih bertanya juga, belum jelas. Bukankah dalam meditasi kita itu hanya fokus dengan satu objek? Dengan nafas misalnya, kita harus hening dengan nafas. Lantas bagaimana kebijaksanaan muncul? Bagaimana sampajana yang muncul kalau kita hanya mengamati nafas? Bagaimana kebijaksanaan muncul? Itu pertanyaannya. Ya sebenarnya pada saat kita mengamati nafas, kemudian muncul rasa tenang, rasa damai, mengetahui ada kedamaian, mengetahui ada ketenangan, mengetahui ada kebahagiaan. Apakah ketika mengetahui ada kedamaian, kebahagiaan, ada ketenangan, kita keluar dari objek nafas? Tidak. Kita masih memperhatikan nafas dan kita tahu ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Mengetahui ada damai, mengetahui ada ketenangan, ada bahagia, itu juga sampajanya. Ketika memperhatikan nafas, kita mengetahui ini nafas panjang, ini nafas pendek, ini nafas kasar, ini nafas yang lembut, yang sangat lembut. Mengetahui demikian itu juga sampajanya. Apakah mengetahui demikian artinya batin kita itu tidak memperhatikan nafas? Masih memperhatikan nafas. Pada saat memperhatikan nafas, tiba-tiba batin mengembara, batin terbawa oleh lamunan, oleh fantasi, kemudian tersadar kembali pada nafas dan kita tahu. Batin mengembara kita tahu, tersadar kita tahu, kembali pada nafas juga kita tahu. Mengetahui demikian itu juga bagian dari sampajanya. Jadi ketika ada sati pasti ada sampajanya. Ketika ada perhatian pasti ada pengetahuan.
mengetahui kondisi batin kita, apakah kondisi batin yang bahagia atau kondisi batin yang sedang terbawa oleh kotoran batin, itu adalah sampajanya. Pada saat kita memperhatikan nafas, muncul rasa ngantuk. Dari muncul rasa ngantuk, kemudian batin memberikan usaha bagaimana supaya ngantuk ini lenyap. Nah, kemudian mengencangkan, mengokohkan perhatian ini kepada nafas supaya tidak ngantuk. Nah, mengetahui proses ini itu ada sampajanya. Jadi ada sati, ada sampajanya. Nah, tetapi sampajanya ini, kebijaksanaan di sini juga akan berkembang. Jadi semakin kita memperhatikan batin dan jasmani kita, ya sampajanya juga akan berkembang. Pengetahuan kebijaksanaan tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta itu akan berkembang. Nah, sehingga di sini sangat memungkinkan ketika kita bermeditasi menggunakan perhatian, kemudian pengetahuan akan muncul. Maka dalam kitab komentar dikatakan ada 4 macam pengetahuan, ada 4 macam sampajanya yang akan muncul pada saat kita mempraktikkan meditasi. Yang pertama, sattaka sampajanya, mengetahui tujuan. Misalnya apa? Pada saat kita duduk bermeditasi, tiba-tiba ada keinginan untuk mengubah posisi duduk kita. Begitu ada keinginan, karena kita ada perhatian, kita memperhatikan nafas keluar, masukin nafas, muncul keinginan, pasti ada pengetahuan. Dan pengetahuan itu bisa cepat sekali, bisa secara otomatis akan muncul. Tahu mengapa saya ingin duduk, mengapa saya ingin mengubah posisi duduk. Apakah karena kebencian atau karena memang kebutuhan? Karena ini ke toilet misalnya, kebutuhan. Nah, ini ada tujuan, mengetahui tujuan ini, tujuannya bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, ini juga sama saja. Nah, kalau ini kebencian, cobalah untuk bersabar, walaupun hanya sementara, bersabar. Nah, dalam proses ini semua, seseorang masih sebenarnya memperhatikan nafas. Tidak keluar dari nafas, masih memperhatikan objek utama. Walaupun ada pengetahuan, oh saya sakit, oh saya muncul kebencian, saya ingin mengubah posisi duduk, tetapi nafas masih ada. Jadi sembari memperhatikan objek keluar masuknya nafas, pengetahuan itu juga bisa muncul dari objek-objek lain yang juga akan muncul di situ. Maka ada seorang guru bernama Analayu, Bante Analayu. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sati yang pasti disertai oleh sampajanya itu adalah sebuah perhatian yang bukan kaku, tetapi sebuah perhatian yang mempunyai karakteristik untuk mampu menerima semua keberadaan. Reseptif, artinya menerima semua keberadaan. Sebuah perhatian yang fleksibel, perhatian yang lembut, sebuah perhatian yang perlu pengertian. Jadi sebuah perhatian, sebuah sati, perhatian yang sebenarnya membuat batin lebih terbuka, bukan tertutup. Walaupun menggunakan objek keluar masuknya nafas, tetapi di saat yang sama juga masih bisa mendeteksi, memperhatikan, mengamati objek-objek lain yang sedang muncul. Pengetahuan-pengetahuan tentang objek lain juga akan muncul, akan dideteksi oleh perhatian itu sendiri. Maka walaupun perhatikan nafas, ya nafas panjang, tahu ada sebuah bentuk batin di sini yang mengatakan nafas panjang. Mengetahui ada sebuah bentuk batin yang mengatakan ini nafas pendek. Ada sebuah pengetahuan bahwa batin tenang, batin terkonsentrasi, batin bahagia. Ada sebuah pengetahuan bahwasanya ada perhatian yang muncul kembali pada objek keluar masuknya nafas. Nah, pengetahuan-pengetahuan demikian akan diketahui seiring dengan memperhatikan satu objek keluar masuknya nafas.
Nah, pengetahuan di sini adalah sampajanya. Maka ketika kita melakukan sesuatu, ada sebuah pengetahuan, ini tujuannya apa? Bermanfaat atau tidak? Itu namanya sampajanya. Dan juga akan muncul sebuah pengetahuan yang disebut sapaya sampajanya, mengetahui ini kondusif atau tidak kondusif. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun akan tahu, misalnya pada saat makan, karena kita perlu perhatian, kita mengamati jasmani kita, apa yang dibutuhkan oleh jasmani, ya kita akan tahu ini makanan kira-kira kondusif untuk jasmani saya atau tidak. Kalau saya makan seberapa banyak, ini kira-kira berlebihan atau kurang, akan tahu. Muncul pengetahuan demikian. Kira-kira kalau saya datang ke tempat itu, ini membawa kepada berkembangnya batin atau malahan batinnya jadi terkotori. Misalnya apa? Ya, kita datang ke tempat-tempat yang disebut banyak hal yang memberikan banyak kotoran batin misalnya. Nah, kita akan tahu dengan perhatian akan muncul sebuah pengetahuan ini tidak kondusif, ini kondusif. Namanya sapaya sampajanya. Ada juga pengetahuan mengenai gocara-gocara itu adalah tempat yang sesuai. Jadi tempat yang sesuai, termasuk adalah objek meditasi yang sesuai. Jadi kira-kira objek ini sesuai atau tidak? Kalau saya perhatikan, kalau tidak sesuai, ini membawa pada kotoran batin, ya singkirkan. Kalau ini tidak membawa pada kotoran batin, ya munculkan. Tidak ada gocara sampajanya. Mengetahui adalah tempat termasuk objek meditasi yang sesuai. Nah, itu akan muncul seiring dengan mengamati nafas, akan muncul. Nah, ini juga disebut sebagai yoniso manasikara, sebuah perhatian yang bijak. Perhatian yang bijak adalah ketika seseorang memperhatikan sebuah objek atau pengalaman dan itu membawa pada kotoran batin, langsung dipangkas di situ. Kalau itu membawa pada berkembangnya batin, ya dikembangkan di situ. Itu namanya yoniso manasikara. Nah, yang terakhir, yang juga sudah saya jelaskan, ada sampajanya yang disebut asamoha sampajanya. Sebuah pengetahuan yang bebas dari kebodohan. Ya seperti tadi, salah satunya adalah mengetahui bahwasanya tidak ada aku, tidak ada diri, tidak ada makhluk. Maka ketika dikatakan dalam meditasi ini, ketika seseorang berjalan, dia mengetahui bahwa dia sedang berjalan. Ketika dia sedang duduk, dia mengetahui dia sedang duduk. Apakah hanya sekedar mengetahui saja? Tidak. Saya menggunakan istilah pajanati yang diartikan dia mengetahui. Tetapi pajanati ini merupakan kata kerja dari kata benda panya, kebijaksanaan. Maka sebenarnya mengetahui secara bijaksana. Nah, mengetahui secara bijaksana di sini artinya ketika berjalan dia mengetahui dengan bijaksana bahwasanya tidak ada makhluk yang sedang berjalan. Tidak ada diri, tidak ada pria, tidak ada wanita. Itu kalau kita mau betul-betul ya secara totalitas kita memperhatikan, ya tidak ada pria, tidak ada wanita sedang berjalan. Yang ada hanya sekedar gerak jasmani itu sendiri. Maka di dalam Wijaya Sutta kan disebutkan kan, yang syair paling terakhir, ya apapun dari gerak jasmani itu ya sebenarnya hanya sekedar gerak jasmani semata. Jadi tidak ada namanya aku, tidak ada namanya diri. Kalau hanya mengetahui saya sedang berjalan, saya sedang duduk, saya sedang berbaring, ya binatang juga sebenarnya tahu. Seekor sapi kalau dia sedang berjalan, ya dia tahu kalau dia sedang berjalan. Tetapi apakah dia sedang mengembangkan kebijaksanaan? Ya tidak. Karena ide gagasan adanya aku begitu kuat pada saat seekor sapi sedang berjalan. Tetapi kalau kita menggunakan praktek meditasi vipassana, ya ketika kita sedang berjalan, ya latihan yang kita munculkan adalah bahwa tidak ada diri, aku, makhluk yang sedang berjalan. Yang ada hanya sekedar berjalan itu sendiri.
atau jasmani yang berjalan itu sendiri, tetapi tidak ada makhluk di sana. Ini juga bagian dari apa? Ya, merenungkan jasmani sebagai jasmani, hanya sekedar jasmani, bukan sebagai makhluk. Nah, ini adalah asam muhasam saja. Nah, yang terakhir adalah Vinaya Loke Abhijat Domanasa. Ya, dalam proses merenungkan jasmani sebagai jasmani dengan tekun, dengan penuh perhatian, dengan pemahaman yang jelas, seseorang juga harus menyingkirkan ketamakan dan ketidaksukaan terhadap dunia. Artinya terhadap pengalaman-pengalaman yang muncul. Ketamakan dan ketidaksukaan yang gampangnya adalah suka dan tidak suka. Menyingkirkan suka dan tidak suka terhadap apapun pengalaman yang muncul. Nah, inilah yang kenapa sering dikatakan bahwa meditasi vipassana itu juga disebut sebagai ya latihan jadi perhatian yang pasif. Perhatian yang pasif artinya perhatian yang tidak ada reaksi, tidak memunculkan reaksi yang baru. Reaksi yang baru artinya apa? Suka dan tidak suka. Jadi selama ada masih ada kesukaan, ada ketidaksukaan terhadap objek-objek yang dialami, terhadap pengalaman-pengalaman yang dialami, yaitu artinya apa? Abhijat domanasa. Abhijat adalah ketamakan, kesukaan, domanasa dan ketidaksukaan. Itu adalah reaksi batin. Nah, pada saat kita mengamati objek sekedar objek tanpa memunculkan reaksi batin, tanpa memunculkan suka dan tidak suka. Maka Vinaya Loke Abhijat Domanasa setelah menyingkirkan yaitu suka dan tidak suka terhadap ya pengalaman-pengalaman yang kita alami. Nah, ini perhatian pasif. Karena setiap kali ada suka dan tidak suka, di situ sendiri ada putaran batin. Suka dan tidak suka adalah putaran batin. Maka ketika batin menjadi pasif, batin menjadi seimbang atau UPK, itu adalah ya sebenarnya juga bagian dari melihat sesuatu sebagaimana adanya. Kalau untuk bisa melihat sesuatu sebagaimana adanya tanpa ada embel-embel lain, tanpa ada bumbu-bumbu lain adalah ketika sudah bisa mengatasi suka dan tidak suka. Walaupun pengalaman itu pada umumnya dianggap negatif, rasa tidak nyaman, rasa bosan, mungkin ruangannya terlalu panas, terlalu dingin, tetapi di situ tidak memunculkan kebencian, hanya sekedar mengalami, menerima keberadaan pengalaman itu, tetapi juga tidak mendengar, tidak melihat, tidak memunculkan kesukaan di situ. Atau pada saat muncul rasa bahagia itu muncul, damai itu muncul, tenang itu muncul. Itu tidak bisa dihindari pada saat kita bermeditasi dengan cara yang benar ya, tenang, bahagia, damai akan muncul. Tetapi yang menjadi masalah bukan tenang damainya, tetapi yang menjadi masalah adalah melekat tidak dengan kedamaian tersebut, menyukai tidak dengan kedamaian tersebut. Kalau sudah ada kemelekatan, ada kesukaan di situ, itulah juga bagian dari reaksi batin. Maka di dalam salah satu khotbah yaitu Dewadaha Sutta, Buddha mengatakan begini: seseorang yang bermeditasi dia akan menyingkirkan penderitaan, akan melenyapkan penderitaan dan akan muncul kebahagiaan. Tetapi walaupun dia mempertahankan kebahagiaan, dia tidak dimampukan oleh kebahagiaan tersebut. Nah, kebahagiaan, ketenangan, damai akan muncul. Tetapi bedanya adalah dalam meditasi Buddhis, meditasi yang diajarkan Sang Buddha, ada bahagia, ada tenang, tidak dilekati. Tetapi dalam tradisi lain, itulah yang dicari. Kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dalam meditasi itu dianggap sebagai esensi yang harus dipegang, harus dilekati, kemudian menjadi batinnya menjadi mengingini, menikmati, condong ke situ, dan itulah yang Sang Buddha mengatakan bahwa itu juga belenggu bagi batin kita. Maka
kebahagiaan akan muncul, kedamaian akan muncul, akan dialami, tetapi seseorang tidak memunculkan ketamaan di situ, tidak memunculkan kesukaan di situ, batin tidak bereaksi, tidak memunculkan suka dan tidak suka. Nah, tidak memunculkan suka dan tidak suka itulah yang sering disebut sebagai passive awareness, kesadaran yang pasif. Tetapi di sini kesadaran yang pasif bukan kesadaran yang apatis, yang masa bodoh yang muncul dari kebodohan, tetapi justru muncul dari kebijaksanaan, dari pengetahuan bahwasanya suka dan tidak suka, reaksi batin adalah bagian dari kotoran batin. Ketika masih ada suka dan tidak suka, di situ masih ada penderitaan. Ketika ada suka dan tidak suka, di situ masih memunculkan anggapan kecenderungan bahwa ada aku, ada diri di situ. Tetapi ketika reaksi batin tidak ada karena pengetahuan, karena kebijaksanaan, maka di situ akan memunculkan sebuah pengetahuan untuk melihat sebagaimana adanya, melihat fenomena sebagaimana adanya, sebagai bukan diri, bukan makhluk, bukan pria, bukan wanita, bukan aku, bukan individu. Nah, ini yang juga harus diperhatikan di dalam kita bermeditasi di pasar. Jadi sekali lagi, dalam kita mengembangkan patut kita bermeditasi di pasar, 5 hal itu juga harus diperhatikan. Yang tentunya 5 hal ini juga akan dialami oleh siapapun yang bermeditasi dengan benar. Kai pasti diharati atapi satu sambajano dunia luke abija kemanasan. Seseorang berdiam merenungkan jasmani sebagai sekedar jasmani dengan tekun, penuh perhatian, dengan pemahaman yang jelas, dan setelah menyingkirkan kesukaan dan ketidaksukaan terhadap apapun pengalaman yang dialami. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya tentu akan mudah dipahami, ya akan lebih dipahami kalau kita sudah atau mulai untuk mempraktikkan meditasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai sata Bapak Spitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sangat bagus sekali kuliah agama yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Sandajito. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ingin dipertanyakan. Monggo silakan. Selamat malam Bante. Saya ingin bertanya untuk yang poin kelima itu, saya mohon penjelasan tentang libido atau pemuakan ketika misalnya mengalami suatu fenomena, kadang ada suatu pemuakan yang muncul, apakah itu termasuk dalam domanasa itu atau tidak, dan bagaimana menyikapi hal itu ketika misalnya baru mengalami fenomena itu terus direnungkan dalam proses meditasi itu bagaimana? Ya, libido itu sering diterjemahkan sebagai pemuakan. Kalau dalam bahasa Inggris itu disenchanted. Enchanted kan menyenangi, disenchanted tidak menyenangi. Tetapi bentuk kemuakan di sini atau tidak menyenangi di sini, tidak mengingini di sini, itu harus muncul dari sebuah kebijaksanaan. Jadi bukan karena pemanasa, bukan karena kebencian, tetapi dari kebijaksanaan yang melihat ya sesuatu sebagaimana adanya, melihat sesuatu yang selama ini dianggap sebagai sandaran, sebagai kampungan, sebagai perlindungan, ternyata semua itu tidak bisa dijadikan sebagai perlindungan. Maka muncul kemuakan, muncul ketidaktertarikan. Jadi lebih sesuai kalau diterjemahkan sebagai ketidaktertarikan hati.
nibida, tidak tertarik lagi dengan apa yang selama ini dianggap sebagai kebahagiaan. Tidak tertarik. Tapi kalau muncul dari kebencian, ketidaksukaannya itu domanasa. Tapi kalau muncul dari sebuah kebijaksanaannya itu nibida. Jadi tidak tertarik karena apa? Melihat bahwa yang selama ini dianggap sebagai hal itu ternyata tidak kekal. Yang selama ini dianggap sebagai aku ini ternyata bukan aku, bukan diri. Yang selama ini dianggap sebagai sebuah keindahan, ternyata tidak indah. Nah, tetapi ketika dia tidak indah di sini bukan dia memunculkan kebencian. Maka ada satu, ini juga sebuah kisah pengetahuan baru yang ditulis oleh Bandir Amalayu. Ketika memperhatikan jasmani dari 32 tanda atau 32 bagian jasmani, dari rambut, bulu rambut, daging dan lain sebagainya. Nah, oleh Sang Buddha diumpamakan seperti ketika seseorang melihat ada satu wadah karung yang di situ ada isinya berbagai macam padi-padian dan biji-bijian. Tidak ada padi gunung, ada biji ini, biji itu, dicampur jadi satu. Nah, ketika kita melihat berbagai macam padi-padian, biji-bijian dalam karung, dalam perasaan kita seperti apa? Tidak melekati, tapi juga tidak benci juga. Tidak tertarik, tetapi juga tidak benci juga. Jadi tidak seperti orang berpikir, melihat ketidakindahan kemudian melihat sesuatu yang menjijikan sambil muntah-muntah misalnya, sambil begitu kayak jijik ngeri, tidak, tetapi untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya supaya tidak tertarik di situ. Seperti kita melihat berbagai macam biji-bijian, padi-padian yang dijadikan satu, di situ ketika kita melihat ya tidak tertarik tetapi juga tidak membenci juga. Nah, nibida juga demikian. Nibida itu bukan sesuatu yang membuat kita tuh muak dalam artian kita menjadi benci, menjadi tidak suka. Karena kalau sudah benci, tidak suka itu domanasa. Itu juga bagian dari reaksi batin. Tetapi lebih kepada disenchanted, tidak tertarik lagi, tidak tertarik lagi dengan apa yang tadinya menarik. Maka kalau saya sudah mengatakan dalam khutbah-khutbah beliau, yang memunculkan nibida adalah ketika muncul perenungan anicca, dukkha, anatta. Jadi ketika kita melihat sesuatu sebagai anicca, tidak kekal, muncullah nibida, ketidaktertarikan terhadap apa yang tidak kekal. Ketika kita melihat bahwa sesuatu yang tidak kekal dilekati membuat penderitaan, muncullah nibida, tidak tertarikan lagi. Ternyata sesuatu yang tidak kekal kalau saya melekati menimbulkan penderitaan, maka untuk apa saya melekati? Tidak tertarik lagi untuk melekati. Nah, melihat sesuatu yang awalnya dianggap sebagai aku, sebagai diri, ternyata hanya sebagai fenomena semata. Misalnya nafas. Ketika kita memperhatikan nafas itu apa? Ya nafas itu bukan sebagai makhluk, nafas itu ya muncul pengalaman nafas karena 3 hal. Jadi ada angin, ada hidung, ada batin. Kalau salah satu di antara 3 ini tidak ada, ya tidak muncul pengalaman nafas. Ada hidung, ada angin, tapi dia ada batin misalnya. Artinya batin sedang fokus ke objek lain. Ya walaupun ada angin, ada hidung, ya tidak ada pengalaman nafas. Batin sedang terfokus dengan objek lain. Nah, ada angin, ada batin, tapi tidak ada hidung misalnya. Ada tidak nafas melalui hidung? Tidak ada. Landasannya tidak ada. Ada hidung, ada batin, tapi tidak ada angin. Ya tidak ada pengalaman nafas. Nah, melihat nafas dari sebab musababnya. Nah, itu juga akan memunculkan sebuah apa? Nibida juga. Ternyata nafas yang tadinya mungkin dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa menjadi gantungan hidup misalnya, ternyata hanya sekedar ya seperti itu saja. Nah, nibida di sini lebih kepada ketidaktertarikan terhadap objek yang tadinya dianggap sebagai nicca, sebagai sukha, sebagai apa? Sebagai kekal, sebagai memberikan kebahagiaan, sebagai sebuah bentuk diri. Ternyata setelah dilihat
ternyata itu anicca, itu dukkha, itu anatta, maka muncul ketidaktertarikan. Nah, itu muncul dari sebuah kebijaksanaan. Kalau muncul dari sebuah kebijaksanaan, ya itu betul. Ya, itu harus dikembangkan juga. Ketidaktertarikan dikembangkan supaya ya keinginan untuk mengingini, melekati, menggenggam di situ, ya condong di situ, itu tidak muncul. Demikian. Baik, masih ada sedikit waktu. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Monggo. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Saya mau tanya ini, di dalam hidup kita atau di dalam tubuh kita ini kan ada tidur, ada tidur, Ada tidur dalam hidup kita. ada yang menghidupkan kita, ada yang membangunkan kita. Nah itu siapa, Pak? Terus wujudnya bagaimana? Nah, andai kata kita sudah bisa melihat itu, apakah dia akan menyatu dengan batin kita? Ini penting sekali. Artinya apa? Bahwa jana yang dimaksud pun juga harus bersandar pada keterasihan di kita, bersandar kepada wiraga tanpa ada nafsu lagi, bersandar kepada kanimuda, penglihatan, untuk kepanjangan, dan juga mengarah kepada pembebasan, bosan, parinamika. Artinya bukan jana biasa. Artinya jana yang memang arah dan tujuannya adalah untuk pembebasan, yang membebaskan. Nah, kalau jana-jana yang dicapai oleh para petapa lain, kan itu dilekati, diingini, dan orang akan di situ bukan membebaskan malah, tetapi malah membelenggu. Tetapi jana yang diajarkan Sang Buddha justru yang harus membebaskan. Nah, untuk bisa membebaskannya karena ada 7 faktor lainnya. Ya, ada sama didi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, wayana, sama jiwa, wayana, sama sati. Baru kemudian konsentrasi yang muncul, konsentrasi yang membebaskan. Tetapi bukan berarti konsentrasi yang lainnya yang juga dikembangkan disertai oleh 7 faktor dari jalan 28 bukan sama-sama. Ya, mereka juga sama-sama ini. Hanya saja belum berkembang sampai jana 1, 2, 3, dan 4. Maka ya kenapa jalan 28 itu kan ya dikatakan dalam Dhammacakkawapana Sutta 4 kebenaran mulia, dikatakan itu pun harus dikembangkan. Bawit abang harus dikembangkan. Karena sebuah atau sesuatu yang harus dikembangkan berarti ya ada level-levelnya. Dari yang belum dikembangkan, mulai dikembang sampai yang paling berkembang. Nah, yang paling berkembang ya memang kalau sudah menjadi jana 1, 2, 3, 4 itu yang paling berkembang. Tetapi sebelum itu ya ada konsentrasi yang bisa muncul seiring sejalan dengan 7 faktor lainnya yang juga sebenarnya belum berkembang juga atau masih dalam upaya berkembang juga. Ya misalnya apa? Misalnya tentang pandangan benar. Ya kita mengetahui bahwa hanya sekedar mengetahui misalnya segala sesuatu adalah anicca itu sudah pandangan benar. Tetapi akan berbeda sekali ketika seseorang mengetahui sambil mempraktekkan juga. Nah, ketika mempraktekkan kemudian pandangannya semakin kokoh, ya itu juga pandangan benar. Pandangan benar ya sudah mulai berkembang. Tapi bukan berarti ketika baru mulai berkembang itu bukan pandangan benar, itu juga pandangan benar, tetapi belum berkembang. Ya sama-sama itu juga sama. Yang sudah paling berkembang ya kalau sudah mencapai jana 1, 2, 3, 4. Tapi bukan berarti konsentrasi yang lainnya yang dikembangkan seiring dengan 7 faktor dari jalan 278 itu bukan sama-sama, itu juga sama-sama tapi belum berkembang seperti yang jana 1, 2, 3, 4. Begini. Bisakah dikatakan kalau belum mencapai syarat 1, 2, 3, dan 4 maka dalam mulia berunsur 8 belum lengkap? Ya memang belum berkembang sampai tuntas memang betul. Itu sangat betul.
ya pencapaian sutapana sakadanya masyarakat itu pasti berasosiasi dengan jana 1, 2, 3, 4. Pasti berasosiasi. Bahkan seperti mahasiswa saya dulu yang menekankan kepada vipassana itu juga mengatakan ketika seseorang mencapai makna dan malas, konsentrasi yang muncul ya minimal jana ke 1, minimal. Jadi tetap memang konsentrasi nantinya, konsentrasi yang muncul pasti berasosiasi dengan minimal jana ke 1. Tapi jana yang memang jana lain, jana yang memang justru membuat pemerintahan itu lenyap. Akan berbeda kalau jana yang dicari-cari itu misalnya pokoknya kalau meditasi yang penting dapat nimita begitu kan, mencari nimita, memegang nimita, itu kan bukan yang melepas